Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benika Christina Alfioni, kelas manajemen 22A NPM 22411027. Di sini saya akan menjelaskan uji data 2 data rata-rata. Definisi uji 2 data rata-rata. Uji 2 data rata-rata adalah salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel yang diambil secara acak. Dari dua populasi uji ini dapat digunakan untuk menguji dua populasi yang independen, tidak berhubungan atau dipendam berhubungan. Dalam uji dua rata-rata terdapat dua hipotesis yang dapat diuji, yaitu hipotesis 0HO, rata-rata kedua populasi sama. Hipotesis alternatif HI, rata-rata kedua populasi tidak sama. Untuk menguji hipotesis ini dapat dilakukan statistik uji T. Nilai statistik uji T dihitung berdasarkan selisih rata-rata sampel, standar error selisih rata-rata, dan ukuran sampel nilai kritis statistika uji 1 ditentukan berdasarkan taraf signifikasi yang diinginkan. Jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sebaliknya, jika nilai statistik uji telah lebih kecil atau sama dengan nilai kritis, maka hipotesis 0 diterima. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Kegunaan uji dua rata-rata. Uji dua rata-rata memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk membandingkan kinerja dua kelompok yang berbeda, misalnya untuk membandingkan kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A dan metode B, kinerja siswa yang menggunakan metode A dan metode B, atau kinerja mesin A dan mesin B. Untuk menguji efektivitas suatu perlakuan, misalnya untuk menguji efektivitas obat A dan obat B dalam mengobati suatu penyakit, efektivitas metode A dan metode B dalam meningkatkan kinerja, atau efektivitas program A dan program B dalam meningkatkan hasil belajar. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara dua populasi, misalnya untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara berat badan anak-anak di kota dan anak-anak yang tinggal di desa, atau untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara waktu penyembuhan pasien yang menggunakan obat A dan obat B. Uji dua rata-rata merupakan salah satu uji statistik yang paling umum digunakan dalam penelitian. Uji ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, sehingga memiliki kegunaan yang luas. Langkah-langkah uji dua rata-rata. Berikut adalah langkah-langkah uji dua rata-rata. Yang pertama, formulasikan hipotesis. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis 0HO dan hipotesis alternatif PH. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Berikut adalah beberapa contoh rumusan hipotesis dua rata-rata. Yang kedua, tentukan taraf signifikasi. Taraf signifikasi A adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0 ketika hipotesis ini bervariasi. Taraf signifikan yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Langkah-langkah uji dua rata-rata. Berikut adalah beberapa langkah uji dua rata-rata. Yang pertama, formulasikan hipotesis. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis 0HO dan hipotesis alternatif HI. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel, sedangkan hipotesis alternatif yang menyatakan ada perbedaan signifikan rata sampel. Berikut adalah beberapa contoh rumus hipotesis dua rata-rata. Yang kedua, tentukan syarat signifikasi. Yang langkah-langkah uji dua rata-rata. Yang ketiga, mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan uji dua rata-rata, yaitu data harus didistribusi normal, variasi kedua sampel sama. Jika variasi kedua sampel tidak sama, maka hasil dapat digunakan uji T dua sampel dengan variasi tidak sama. 4. Hitung statistik uji T. Nilai statistik uji T dihitung berdasarkan selisih rata-rata sampel.
standar error, selisih rata-rata, dan ukuran sampel. Yang kelima, tentukan nilai kritis. Nilai kritis statistik uji T ditentukan berdasarkan taraf signifikasi dan derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah jumlah data yang bebas dari batasan. 6. Membuat keputusan. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai statistik uji T dengan nilai kritis. Jika nilai statistik uji T lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Sebaliknya, jika nilai statistik uji T lebih kecil atau sama dengan nilai kritis, maka hipotesis nol diterima. Hal ini berarti bahwa tidak ada terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel. Nilai kritis T pada taraf signifikasi 0,05 dan derajat kebebasan adalah 2,262. Jika nilai statistik uji T lebih besar dari 2,262, maka hipotesis nol ditolak. Jika nilai uji T lebih kecil atau sama dengan 2,262, maka hipotesis nol diterima. Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A dan metode B. Perusahaan mengambil sampel sebanyak 10 karyawan dari setiap metode. Rata-rata kinerja karyawan yang dilatih menggunakan metode A adalah 75%, sedangkan rata-rata kinerja karyawan yang menggunakan metode B adalah 80. Variasi kinerja karyawan kedua metode sama jika hipotesis yang dirumuskan adalah HO taraf signifikasi yang ditentukan adalah 0,05. Nilai statistik uji T dihitung sebagai berikut. Nilai kritis T pada taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan 1,8 adalah 2101. Karena nilai statistik uji T min 2,22 lebih besar dari nilai kritis 2,101, maka hipotesis nol ditolak. Jadi kesimpulannya, uji rata-rata adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi. Prosedur ini umum digunakan dalam berbagai bidang penelitian seperti psikologi, pendidikan, dan kedokteran. Langkah-langkah uji dua rata-rata meliputi merumuskan hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif HI. Di hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata populasi. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi. Taraf signifikasi adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0 ketika hipotesis 0 sebenarnya benar. Taraf signifikasi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Mengumpulkan data sampel, ukuran sampel yang diperlukan untuk uji data rata-rata tergantung pada taraf signifikasi. Misalnya efek yang ingin diamati dan variabilitas data. Menghitung uji statistik T. Statistik uji T adalah ukuran perbedaan antara dua rata-rata sampel dibagi dengan standar error dari perbedaan tersebut. Menentukan nilai kritis adalah nilai statistik uji T yang memisahkan wilayah penolakan hipotesis 0 dan wilayah penerimaan hipotesis 0 berdasarkan taraf signifikasi dan derajat kebebasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.